Kita mulai ya. Dengar dari sampai ibu-ibu. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ghuliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah salat Isya yang berbahagia, bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat anugerahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah sholat Isya dengan berjamaah, sehingga semoga apa yang kita lakukan tadi berupa sholat jamaah dan sekaligus kita lanjut dengan ngaji tafsir Quran ini, semoga mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikut yang setia hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu ayat Al-Quran, yaitu satu ayat, tapi setelah saya baca ulang ternyata harus menjelaskan bawahnya juga. Jadi Al-Baqarah 216, terus 217 dan 218. Yang jelas ini memberikan pemahaman kepada kita sekalian bahwa Al-Quran turun kepada baginda Rasul ini adalah menjadi hudan, menjadi petunjuk supaya kita ini umat manusia hidup di akhir zaman itu senantiasa hidupnya terarah, tidak terombang-ambing oleh kegiatan yang sifatnya menjauhkan keimanan atau menjauhkan diri kita dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kita tetap kembali kepada kesucian, kembali kepada kefitrahan, kita berarti harus mencoba untuk mengembalikan diri kita ini dalam perilaku, dalam tingkah laku harus sesuai dengan firman atau kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ngaji seperti ini tidak hanya sekedar ngaji yang dikonsumsi oleh otak kita, tapi harapannya adalah mari kita gunakan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi pedoman hidup kita supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat insyaallah. Baik Bapak Saudara sekalian saya hormati, kita mulai yaitu surat Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Secara bahasa perkatanya adalah kutiba, telah diwajibkan, alaikum atas kalian, yaitu al-qital, berperang, ya. Wa huwa kurhul lakum, perang itu adalah kurhun, yaitu sesuatu yang kau benci, lakum bagi diri kalian. Baik, kalau kita lihat dari sisi ayat ini, kita lihat misalnya perintah perang diizini istilahnya oleh Allah Ta'ala untuk perang, itu berarti Rasulullah dan para sahabat sudah berada di kota Yasrib, di kota Madinah. Jadi kenapa seperti itu? Karena saat masih di Mekah, Rasul dan para sahabat kan masih minoritas, artinya masih sedikit, sehingga saat itu belum diizini untuk berperang, selalu ngalah dan ngalah terus. Jadi intinya adalah menjaga keimanan, ya, keyakinannya, ya, walaupun saat itu selalu diintimidasi, ya, selalu disakiti, bahkan kalau menjalankan ibadah itu dipersulit, ya, karena masih secara kekuasaan Quraisy menguasai dan mendominasi di Mekah pada saat itu. Sementara kepercayaan mereka adalah kita kenal dengan kepercayaan apa? Jahiliyah, menyembah berhala. Maka saat itu Rasulullah dan para sahabat, ya, belum diizini oleh Allah untuk
berperang. Dari sini Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa ternyata syariat diizini adanya perang ini berarti paling utama tujuannya adalah mempertahankan wilayah yang saat itu sudah dikuasai atau sudah dihuni oleh kaum muslimin. Itu tujuannya adanya kenapa ada perang itu. Dan yang kedua, untuk menjaga syariat Islam itu senantiasa tegak. Jadi kalau misalnya tidak ada syariat perang, begitu lemahnya kaum muslimin ini sehingga senantiasa terjajah, ya, sehingga senantiasa selalu dipersulit saat melakukan aktivitas ibadah, ya, baik ibadah yang sifatnya vertikal yaitu hablu minallah maupun ibadah yang sifatnya horizontal yang sifatnya hablu minannas. Sehingga penting sekali ini syariat perang, syariat jihad fisabilillah ini. Sehingga hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat dalam sejarah hijrahnya Rasul itu kan setelah Rasul posisi berada di Yathrib, Rasul kan sudah diterima oleh berbagai macam kalangan, golongan yang tidak semuanya kaum muslimin. Misalnya kita lihat dalam perjanjian Piagam Madinah itu kita lihat bahwa komunitas yang ada di Yathrib itu tidak hanya sekedar kaum muslimin saja. Tapi di situ juga ada golongan Yahudi, ada golongan Nasrani, ya. Kemudian ada golongan sifatnya kaum Wathani. Kaum Wathani itu artinya kaum yang menyembah paganisme, ya. Ya seperti berhala atau istilahnya kepercayaan kepada istilahnya kekuatan-kekuatan gaib yang lain lah begitu. Jadi begitu banyaknya entitas atau komunitas yang ada di Madinah ini terdiri dari berbagai macam aliran kepercayaan, keagamaan, dan juga berbagai macam suku, gitu ya. Tapi secara aklamasi saat itu mengangkat Nabi kita Muhammad SAW itu sebagai pemimpin mereka, ya, sebagai khalifah kalau bahasa kita, ya, istilahnya menjadi pemimpin mereka semuanya. Sepakat, sehingga dalam rangka mempertahankan Madinah itu berarti ya sepakat, yaitu Yahudi, Nasrani, semuanya kompak kita jadikan Madinah itu menjadi daulah. Daulah itu artinya suatu pemerintahan, ya, pemerintahan yang saat itu Rasulullah sebagai pemimpinnya. Nah, karena sudah mulai ada satu tatanan kepemerintahan saat itu, maka Allah izinkan di sini kutiba alaikumul qital, yaitu telah diwajibkan kepada kalian yang namanya al-qital, perang. Padahal perang itu adalah kurhulakum, itu sangat kamu benci. Tapi Allah lanjutkan ayatnya, wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi kalian semua itu membenci sesuatu, tapi hakikatnya adalah wa khairulakum, baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, atau bahkan kalian boleh jadi cinta tentang suatu tapi ternyata sebenarnya adalah syarrul lakum, wa syarrul lakum, itu adalah jelek bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian adalah tidak mengetahui. Baik Bapak Saudara yang saya hormati, mari kita baca tafsirnya, ya. Hadzal ayatu fiha faradul qitala fi sabilillah. Di dalam ayat ini itu fiha di dalamnya adalah faradul qital, Allah mewajibkan atau mengizini untuk perang fisabilillah, yaitu di jalannya Allah Ta'ala. Ba'da makanal mu'minun ma'murina bitarkihi, setelah orang-orang beriman itu dilarang, ya, untuk melakukan perbuatan yang namanya perang tadi itu. Kenapa? Lidu'afihim wa adami ikhtimalihim lidzalika. Kenapa Allah masih melarang untuk berperang saat periode Mekah itu? Karena mereka masih dhaif, mereka masih lemah dan masih belum ada kemampuan untuk berperang itu. Falamma hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah, maka setelah Nabi itu hijrah menuju ke Madinah, tadi saya katakan Madinah itu sebelumnya apa namanya, Pak? Yathrib, Pak, ya. Jadi kalau saya katakan tas Yathrib, sebenarnya itu adalah Madinah, ya.
Jadi Yasrib itu sebelum Nabi tinggal di sana. Setelah Nabi tinggal di situ, maka dikatakan Madinah. Madinah itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya apa? Kota, Pak. Jadi setelah ada Rasulullah di sana, maka dikatakan kota, ya, kota Madinah. Baik, jadi falamma hajaran Nabi ilal Madinah, maka setelah Nabi hijrah ke Madinah, wa kathural muslimuna wa qawwum, maka menjadi banyaklah kaum muslimin ini, dan waqaw itu artinya mempunyai kekuatan, punya kemampuan. Amarahumullahu ta'ala bil qital, maka disinilah Allah baru merintahkan kepada kaum muslimin, yaitu al-qital, untuk berperang. Wa akhbara annahu makruhul linnufus, wa akhbara, dan Allah memberikan kabar itu kepada kaum muslimin bahwa sesungguhnya perang itu adalah makruh, sesuatu yang dibenci atau tidak disenangi lah, linnufus, bagi setiap pribadi manusia. Kenapa? Lima fihi minat ta'ab wal masyaqqah, karena dalam peperangan itu ada keletihan, kelelahan, ada kesusahan dan kerepotan. Wa khusuli anwa'il makhaf wa ta'arrudil lil mata'allif, dan boleh jadi, bisa jadi adalah ada satu ketakutan atau bahkan nanti yang namanya kehilangan nyawa. Wa ma'a hadza fa huwa khairu makhdid lima fihi minat sawabil azim. Padahal sebenarnya adalah qital ini, peperangan ini adalah khairu makhdid, itu kebaikan yang sangat murni, yang sangat bagus, yaitu akan mendapatkan lima fihi minat sawabil azim, akan mendapatkan sawab azim, artinya adalah pahala yang besar. Wa takharuzu minal iqabil alim, dan akan terjaga dari siksa yang sangat pedih. Wan nasrul al-ada, nah ini diantaranya fadilah-fadilah perang itu, qital ya. Jadi saya ulangi lagi, keutamaan berperang itu di dalam ayat ini, ahli tafsirnya As-Sa'di mengatakan adalah merupakan suatu kebenaran yang murni, karena di dalamnya ada pahala yang besar, kemudian terhindar dari siksa yang pedih, dan akan mendapatkan kemenangan dari musuh, wa dzifrul bil ghanaim, dan akan mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu artinya apa? Ghanimah itu harta rampasan perang. Wa ghairu dzalik mimma huwa murbun ala ma fihi minal qarah, ya, hal semacam itu, ya, itu memang yang namanya perang itu termasuk hal yang dibenci. Ingat Bapak Saudara yang saya hormati, ini saya bicara dan membaca tafsirnya ini, itu adalah dari sisi sosial kultural pada masa ayat ini turun, sehingga menjelaskan tentang perang. Tapi nanti akan saya maknai bagaimana kita ini yang mengambil pelajaran dari ayat itu kemudian menjadi pegangan hidup kita, yang suasana kita ini sudah tidak dalam keadaan peperangan secara fisik, tapi perangan secara non fisik selalu ada, Pak ya. Karena musuh kita ini ada dua, yang merasa saya katakan ya, musuh kita ada dua, yang sifatnya eksternal dan sifatnya apa? Internal. Eksternal itu yang disebut dengan setan, ya Pak ya. Internal yang disebut dengan hawa nafsu. Eksternal ada dua jenisnya, yaitu minal jinnati wan nas, ya. Kemudian internal yaitu hawa nafsu kita itu. Sehingga nanti setelah saya baca ini, baru nanti saya coba ambil hikmahnya, bagaimana diri kita sekarang yang posisi dalam keadaan di tempat yang nyaman, enak begitu ya, di tempat kita, negeri tercinta Indonesia ini yang tenang begitu ya. Nah, nanti bagaimana cara pelaksananya akan kita kaji. Baik, hadirin rahimakumullah, saya lanjutkan. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Saya coba dulu dari kalimat yang atasnya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian itu benci tentang sesuatu, tapi sebenarnya itu adalah khairul lakum, baik bagi kalian. Bapak saudara ibu yang saya hormati, sesuatu yang sifatnya baik kadangkala itu diawali dari sesuatu yang tidak enak atau tidak nyaman itu. Contoh gampangnya real kita itu adalah ketika kita sakit, kepengennya apa Pak? Sembuh. Kalau sembuh biasanya minum apa? Obat. Obat itu pahit apa enggak Pak? Pahit Pak. Atau zaman kecil saya itu diombeni dicekoki model ramuan Jawa itu ya. Itu juga pahit Pak. Yang namanya temu ireng, temu lawak itu kan pahit Pak ya. Nah, zaman dulu kan dipaksa itu. Tapi ya sehat.
ternyata sesuatu yang kita benci itu menyehatkan, ternyata kan, yaitu berupa obat yang menyehatkan badan kita. Atau begini Bapak saya hormati, boleh jadi kita dikasih, nah ini kembali kepada praktek ayat ini untuk kehidupan kita sekarang ini. Boleh jadi kita ini dikasih satu musibah, ujian kehidupan pada kita. Saat itu kita benci, saat itu kita jengkel. Kenapa ini Allah kok masih seperti beritahu kepada kita seperti ini gitu ya. Kita benci itu. Tapi ternyata sebenarnya adalah khairul lakum, baik bagi kalian. Nah ini maksud saya begitu. Jadi intinya kita perlu mengambil hikmah pelajaran bahwa hidup di dunia ini kita nerimo ing pandum apa yang ditakdirkan Allah untuk kita, dan perbanyaklah untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Intinya begitu Pak. Jadi ayat ini walaupun dikatakan sebenarnya dalam perang, karena memang konteksnya atau istilahnya yang terjadi pada saat itu adalah masalah perang gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini adalah sesuatu yang menimpa diri kita ini boleh jadi sebenarnya kita benci, tapi di situ, di balik itu kita temukan ada satu hikmah yang baik untuk diri kita gitu. Kadang-kala ketemu kebaikannya itu setelah berlangsung sekian hari atau bahkan sekian minggu gitu Pak ya, jadi ketahuan, oh ternyata hikmahnya di sini ya, kenapa gitu. Termasuk misalnya kita menghadapi ada beberapa teman-teman kita yang sudah menikah nggak punya putra misalnya lama, itu kadang-kala kan kita perlu menghibur Pak ya. Nah salah satu hiburan untuk mereka ini adalah memang Allah itu belum menakdirkan ya untuk bagaimana punya putra misalnya. Baik, jadi artinya tetap ada khairul lakum, kebaikan di balik sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang kita benci tadi itu. Baik, atau kebalikannya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Atau boleh jadi kita sangat cinta, sangat senang terhadap sesuatu tadi, tapi itu ternyata syarrul lakum, nggak cocok, nggak baik untuk kita. Contoh misalnya kita ini kepingin memiliki misalnya rumah yang lokasinya di tempat yang strategis misalnya gitu ya. Ternyata kita sudah berusaha, sudah maksimal begitu, dananya pun sudah ada, tapi saat yang kita pilih itu rumah yang kita senangi, maksudnya kita cintai, itu nggak kita dapatkan. Nah boleh jadi sesuatu yang kita cintai itu ternyata di balik itu ada yang tidak baik untuk diri kita. Nah itulah pentingnya kita ini selalu mengambil hikmah ya di balik sesuatu yang kita ingini kemudian tidak dikasih oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi ini yang menjadi kita pahami. Wa dzalika mislul qu'ud 'anil jihad li talabir raha. Fa innahu syarrun li'annahu yuqabul qadlan wa tasritul a'da 'alal islami wa ahlihi. Jadi sesuatu yang kita cintai kalau dalam ayat ini berarti kembali ke masalah perang tadi. Yang sesuatu yang disenangi itu diantaranya kalau ada perintah perang kan tetap santai-santai ya, alal mislul qu'ud, duduk-duduk saja. Anil jihad untuk tidak ikut jihad dan santai di istirahat di rumah misalnya. Fa innahu syarrun li'annahu yuqabul khadlal. Jadi kalau itu dilakukan, yaitu santai-santai atau istilahnya tidak mau berperang, nggak mau berjihad itu ya, itu boleh jadi akan ditimpakan oleh Allah Ta'ala itu yang namanya kehinaan. Wa tusalitul a'da, dan dikuasai oleh musuh-musuh kita gitu kan. Alal Islam wa ahli, ya musuh-musuhnya Islam dan ahlinya daripada Islam. Artinya bahwa saya hormati, boleh jadi kalau tidak ada syariat perang ini maka kaum muslimin ini menjadi kaum yang tertindas, kaum yang lemah gitu ya. Padahal harusnya eksis hidup di dunia ini ya tidak tertekan ya, terutama dalam menjalankan syariat agama. Maka penting sekali disyariatkan yang namanya perang tadi itu. Dan kita lihat dalam sejarah, terutama di tempat kita Indonesia ini pun, dalam rangka untuk mempertahankan yang namanya kemerdekaan Republik Indonesia, itu pun juga para santri, khususnya kaum muslimin ini tetap memahami betul yang namanya qital tadi, perang tadi. Ya, kita lihat misalnya negara kita Indonesia tercinta merdeka tahun 1945. Ternyata kita lihat tahun 1948 ya, itu sudah mulai ada
agresi Belanda yang pertama, ya, kemudian yang kedua kan ingin menguasai apa? Indonesia kembali, yaitu membonceng, kalau kita pernah belajar sejarah itu, tentara siapa? Nika itu, Belanda kan begitu kan. Nah, untuk mempertahankan itu, kalau tidak ada syariat perang ini Pak, lemah terus kita ini, ya, bisa dijajah terus. Maka itu hikmahnya kenapa dalam syariat Islam itu ada syariat yang namanya perang, ya, syariat yang namanya untuk kita tadi itu perang, jihad fisabilillah. Dan terbukti yang kemudian kemarin kita merayakan Hari Santri Nasional itu, yaitu resolusi jihad yang saat itu dikeluarkan oleh Hadratus Syekh pimpinan NU siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari kan. Nah, kemudian akhirnya pun bisa mengusir Belanda lagi dari negara Indonesia ini. Baik, jadi artinya memang Islam ini tetap syariat yang lengkap, ya, yang kafah untuk pegang hidup di akhir zaman ini. Sehingga yang namanya perang tetap ada gitu ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian semua tidak mengetahui. Allah Maha tahu Pak apa yang terjadi pada diri kita hamba Allah ini. Ya, sementara kita ini nggak ngerti apa-apa. Makanya kenapa surat Al-Alaq yang turun pertama kali ayat 195 itu Allah menegaskan bahwa alamal insana malam ya'lam. Allah itu ngajari manusia karena manusia itu malam ya'lam, nggak ngerti apa-apa. Allah yang selalu ngajari Pak. Makanya supaya kita ini menjadi istiqomah dalam keimanannya, supaya Allah ngajari kepada kita itu tetap kita ingat bahwa Allah lah yang ngajarin kepada kita. Ketika ikra itu artinya apa? Bacalah ya Pak ya. Itu harus bismi rabbik, harus menyebut nama Tuhanmu gitu loh. Jadi ketika kita membaca fenomena alam yang ada di sekitar kita, ketika membaca mentelah kitab seperti ini, kita menyebut nama Allah Ta'ala. Nah, supaya kita tahu bahwa pinternya kita, fahamnya kita, cerdasnya kita, ya, itu karena Allah yang ngajarin kepada kita. Alamal insan ma'alam ya'lam. Maka ayat ini memberikan penegasan kepada kita bahwa wallahu ya'lamu, Allah lebih mengetahui, ya, sementara kita ini nggak ngerti apa-apa. Sehingga ketika kita, tadi saya katakan, ditakdirkan sesuatu yang mungkin boleh jadi itu tidak menyenangkan bagi kita, gitu ya. Walaupun dalam syariat Islam orang beriman itu kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, kita harus bersabar. Nah, kalau menyenangkan baru kita bersyukur kan begitu ya. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa ketika kita ini mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan tadi, boleh jadi di balik itu ada kebaikan yang kita belum tahu. Atau bahkan tadi kebalikannya, boleh jadi sesuatu yang kelihatannya baik, ya, kelihatan kita sukai, kita senangi, tapi itu syarrul lakum, nggak cocok, nggak tepat, nggak baik untuk diri kita. Nah, ini boleh jadi begitu. Tapi Allah menegaskan pada ayat ini dengan kata penutup, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu tidak mengetahui. Baik, bahasa yang saya hormati, ayat ini tidak berhenti itu saja, kemudian ada penjelasan di ayat di bawahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju alihi minhu akbar. Indallahi wal fitnatu akbaru minal qatl. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya ulang lagi dari sisi perang tadi. Jadi setelah diizini oleh Allah berperang itu kan, kemudian ada perang besar yang saat ini dikenal dengan perang Badar Pak ya. Perang Badar itu kita lihat dalam sejarah antara Mekah sama Madinah kan terjadi peperangan. Mekah itu dominasi adalah orang kafir Quraisy gitu ya. Madinah adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Yang mana saat itu jumlah pasukannya
suku Quraisy dan bala tentaranya dari Mekah berapa jumlahnya Pak? 1000 Pak ya. Sementara Rasulullah dan para sahabatnya jumlahnya berapa? 300-an Pak, 313. Jadi kalau kita lihat perbandingan berarti 1 banding berapa? 1 banding 3. Kaum muslimin 1, orang kafirnya itu adalah 3. Tapi dalam perang Badar itu, ya, itu Rasulullah mendapatkan kemenangan. Walaupun saat itu Rasulullah selalu berdoa itu sebelum terjadi perangan. Berdoanya apa? Ya Allah, kalau seandainya kami ini kalah dalam pertempuran perangan ini, maka agamamu ya Allah tidak akan bisa eksis, ya, tidak akan senantiasa hidup ya di muka bumi ini. Otomatis kalau perang itu kalah kan, ya sudah nggak bisa berkembang Islam kan gitu. Tapi Allah takdirkan mendapatkan kemenangan karena ada pasukan yang tidak nampak yang dibantu oleh Allah Ta'ala, dikirimlah para malaikatnya untuk membantu peperangan tersebut kan, jadi menang. Baik, jadi sebelumnya Pak, sebelum perang Badar itu memang ada kejadian perang-perang kecil itu ya, ketika orang-orang suku Quraisy dari negeri Syam kemudian berjalan ya, berdagang. Nah, di tengah jalan kemudian ketemu dengan kaum muslim, terjadi bentrok ya, atau istilahnya peperangan kecil pada saat itu. Nah, suatu ketika ternyata peperangan tadi adalah terjadi pada bulan-bulan haram Pak, bulan yang dimuliakan, yang mana di situ ada ketentuan kalau ada peperangan di bulan haram itu nggak boleh. Kita lihat Pak dalam syariat dalam kalender Hijriah itu bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala ada 4 Pak ya, yaitu pertama bulan Rajab, kemudian bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Pada saat Islam belum berkembang, atau istilahnya sebelum Rasulullah, itu orang-orang jahiliyah, orang Arab pun sudah ngerti itu bahwa pada 4 bulan itu tidak boleh yang namanya berperang. Maka ayat ini Pak mengatakan begini, yas'alunaka 'anis syahril haram qitalin fi, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, yaitu tentang bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Gimana bulan haram tadi? Ada qitalin fi, yaitu di dalamnya ada peperangan. Qul, katakanlah ya Muhammad, qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju alihi minhu akbar indallah. Katakanlah ya Muhammad bahwa qitalun fihi, kalau berperang di bulan haram tadi, bulan yang mulia tadi, itu adalah kabir, dosa besar. Wasaddun an sabilillah, ya, begitu juga ternyata lebih besar lagi malah ketika ada orang yang saddun an sabilillah, yang menghalang-halangi untuk menjalankan sabilillah, jalannya Allah, agama Allah. Jadi lebih-lebih ada orang yang melarang untuk mengikuti syariat Islam yang benar, sabilillah. Nah, itu termasuk dosa besar. Wa kufrun, atau kufur, kafir, ya, nggak mau menerima syariat Islam. Wal masjidil haram, atau melarang untuk menuju ke Masjidil Haram. Nah, itu lebih parah lagi. Wa ikhraju ahlihi minhu akbar, atau mengusir ahlinya, ya, keluar, masyarakatnya keluar dari Mekah. Itu adalah lebih besar lagi di sisi Allah. Wal fitnatu akbar minal qatl, dan fitnah itu lebih besar daripada minal qatl Pak, dari perang. Jadi fitnah itu lebih besar dosanya daripada perangan ya. Baik, maksudnya begini Pak. Jadi orang-orang kafir Quraisy saat itu kan bertanya kepada Rasulullah, itu bagaimana ya Muhammad, itu peperangan di bulan haram. Maka Allah bimbing itu pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa itu dosa besar. Tapi dosa besarnya perang di bulan Muharram itu lebih dosa lagi kalau ada orang mau masuk ke Islam tapi dihalang-halangi gitu kan. Lebih dosa besar lagi kafir, dia nggak mau percaya dengan syariat Islam. Lebih dosa besar lagi orang yang menghalangi ibadah untuk di Masjidil Haram misalnya, atau mengusir dari kota Mekah. Artinya begini Bapak yang saya hormati, tafsirnya itu dikatakan sebenarnya 4 bulan haram itu disepakati bahwa itu tidak boleh untuk berperang. Tapi kalau dalam keadaan kepepet, artinya diserang gitu ya, ada orang yang tidak tahu tentang kesepakatan ini, kemudian mempertahankan diri dan ikut
menjaga dirinya dan berperang gitu ya, itu nggak apa-apa gitu ya. Karena dikatakan di sini bahwa lebih parah atau lebih dosa lagi kalau ada orang yang menghalangi untuk masuk Islam, ada orang yang tetap kafir walaupun ada Rasulullah di dalamnya gitu ya. Walaupun apa istilahnya menghalangi daripada menuju kepada Masjidil Haram misalnya. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah itu lebih besar daripada peperangan. Wala yazuluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u. Dan mereka ini tak henti-hentinya, mereka itu artinya kembali kepada orang-orang Quraisy. Mereka itu tidak henti-hentinya untuk memerangi kalian hatta yaruddukum, sehingga kalian kembali kepada agama kalian yang dulu, yaitu ikut orang Arab jahiliyah. In istata'u, jika mereka semuanya mampu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, orang-orang Quraisy ini tidak berhenti dalam memerangi Rasulullah dan para sahabatnya sebelum kita ini atau sebelum sahabat saat itu kembali lagi ke ajaran nenek moyangnya. Tetap diganggu, tetap diperangi kan begitu ya. Makanya tadi kenapa Allah ngizini untuk ada syariat perang itu bertahan diri. Makanya dalam peperangan itu sifatnya adalah bertahan, itu dalam bahasanya apa? Defensif ya Pak ya. Kalau menyerang namanya apa? Ofensif, betul Pak ya. Ini saya istilahnya saya nggak keliru ya. Kalau ngeluruk, nah itu namanya bahasa ilmiahnya apa? Ofensif tadi ya. Tapi kalau bertahan namanya apa tadi? Defensif gitu ya. Dalam sejarah Nabi Pak, kita lihat tidak pernah itu Rasulullah di Madinah maksudnya itu ngeluruk Pak ke Mekah, itu enggak, dalam perangan ya enggak. Tapi selalu mempertahankan serangan dari Madinah, gitu Pak ya. Nah ini artinya Islam ngajari Pak, berperang itu intinya adalah mempertahankan wilayah satu. Yang kedua adalah mempertahankan bagaimana syariat Islam itu bisa berkembang, ya, menjaga kehormatan diri, harta, ya, dan keluarganya begitu ya. Intinya itu. Termasuk nanti setelah Rasulullah meninggal, kan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Mari kita lihat dalam sejarah Khulafaur Rasyidin itu yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua siapa? Umar bin Khattab ya Pak ya. Yang ketiga siapa? Utsman bin Affan. Yang keempat siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka ini melanjutkan dakwah Islam utamanya setelah menyusun satu kekuatan berupa pasukan kaum muslimin begitu ya. Kemudian kan mencoba untuk membebaskan wilayah-wilayah yang dikuasai, yang dijajah oleh dua kekuatan adidaya, adikuasa, negara besar, yaitu tentara blok barat namanya Romawi dan blok timur namanya siapa? Persia Pak ya. Nah, jadi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh dua negara besar ini, kerajaan besar, itu yang dibebaskan oleh kaum muslimin. Nah, sehingga ketika dibebaskan itu pun masyarakatnya, penduduknya ikut ajarannya Nabi Muhammad SAW, sehingga terus berkembang ini Islam, jadinya berkembang terus. Nah itu begitu yang perlu kita pahami. Jadi termasuk orang kafir Quraisy tadi saya katakan, mereka selalu memerangi engkau wahai sahabat Rasulullah, sampai-sampai kalian nanti mau kembali lagi ke agama nenek moyang, yaitu agama jahiliyah tadi. Tetap memerangi, tapi ini statau jika mereka mampu. Ya, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Kalau seandainya barang siapa yang kemudian murtad di antara kalian dari agamanya Rasulullah SAW ini, ya berarti akan kembali kepada Arab jahiliyah lagi, fayamut, dan kemudian kau mati, wa huwa kafir, maka dia jadi kafir matinya. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka itu akan terhapus itu amal kebaikannya, baik di dunia maupun di akhirat. Itu bahayanya murtad Pak. Makanya kadang-kala kita merasa ada beberapa orang itu di sekitar kita atau bahkan yang kita kenal gitu ya, agama kadang-kala dipakai untuk apa? Main-main, pindah dari agama ini pindah sini gitu ya, masuk ke Islam, lalu balik keluar lagi di mana. Wah itu, ini menurut saya nggak tepat ya kalau dalam hidup tuh gonta-ganti agama. Kalau kita sudah yakin Bismillah agama Islam yang diwali baginda Rasul, kita menjalankan syariatnya, sudah itu kita jalankan. Nah, wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi bagi orang yang murtad tadi kembali kepada orang Arab jahiliyah, maka termasuk di neraka jahanam ya, dia adalah kekal di dalamnya.
Baik, hadirin rahimakumullah, satu ayat lagi kita baca, yaitu innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang amanu, mereka beriman, walladzina hajaru, dan mereka orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu adalah ingin mengharap rahmatnya Allah Ta'ala, wallahu ghafurur rahim, Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Ada 3 orang, Pak, dalam ayat ini yang kemudian cita-citanya berkeinginan betul-betul ingin mendapatkan rahmat ridhanya Allah, yaitu sesungguhnya alladzina amanu, 1 orang beriman. Setelah orang beriman itu adalah hajaru, mereka ikut berhijrah, kemudian wajahadu fisabilillah, jihad fisabilillah. Ya, orang seperti itu adalah yarju rahmatullah, mengharap ridhonya Allah Ta'ala. Prakteknya untuk kita sekarang, Bapak sekalian saya hormati, yang jelas hijrah sebagaimana hijrahnya Rasul itu sudah tidak ada. Jadi Rasul pernah bersabda bahwa la hijrota ba'da fathil Makkah. Tidak ada istilah hijrah setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah itu artinya terbukanya Mekah, kemudian mereka berbondong-bondong masuk Islam. Itu dikenal dengan Fathu Makkah. Ya, kisahnya kan begitu, Pak. Kita lihat dalam sejarah, Rasul berada di kota Mekah berapa tahun? 13 tahun, Pak, ya. Kemudian hijrah ke Madinah. Di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Sehingga jumlahnya masa dakwahnya Nabi adalah 23 tahun. Dan 23 tahun itulah masa turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Jadi Quran yang segini itu, Pak, itu turun kepada Rasulullah berangsur-angsur, lamanya berapa tahun tadi? 2-3 tahun. Jadi Quran bukan turun mak gedebuk langsung 30 juz, enggak, tapi berangsur-angsur. Nah, baik. Setelah 10 tahun di Madinah, Pak, maka ternyata Rasulullah dan para sahabat saat itu memasuki kota Madinah yang niatnya sebenarnya adalah haji dan umroh. Niatnya. Tapi membawa kaum muslimin yang jumlahnya 10.000, Pak. Banyak sekali, Pak, ya, 10.000. Nah, melihat orang begitu banyaknya pada saat itu, maka ketika masuk kota Mekah gitu kan, maka wajar, Pak, kota Mekah kemudian merasa khawatir dan takut penduduknya karena didatangi oleh kaum muslimin yang jumlahnya 10.000, banyak sekali tadi. Akhirnya pun itu yang kenal dengan Fathu Makkah, yaitu kemenangan orang-orang Mekah ini kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Makanya ada surat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'atan nas yadkhuluna fi dinillahi afaja, ya, wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana. Idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah, wal fathu, dan kemenangan gitu ya. Wa ra'atan nas, engkau saksikan ya Muhammad, banyaknya manusia Mekah ini itu yadkhuluna, masuk, ya, fi dinillah, ya, agama Allah ini adalah aswajan, secara berbondong-bondong. Wah, ini yang kenal dengan Fathu Makkah. Rasul bersabda, la hijrata ba'da fathil Makkah. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah ini, Pak. Maka ayat ini untuk kita, Pak. Sekarang kan nggak ada hijrah ini. Tapi di situ dikatakan innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Kemudian walladzina hajaru, dan mereka orang yang beriman tadi hijrah, wajahidu fisabilillah, dan berjihad fisabilillah, maka ulaika yarju rahmatullah, mereka akan mendapatkan atau mengharapkan rahmatnya Allah. Prakteknya, Pak, kita sekarang tinggal di sini, perumahan apa ini, Pak? Gria Citra Sentosa. Anggap saja, Pak, kita ini sudah beriman, Pak. Kita pun juga berhijrah. Hijrahnya adalah dari komunitas yang boleh jadi tidak mendukung, setelah masuk di sini menjadi komunitas yang mendukung untuk menjalankan kegiatan keagamaan misalnya, Pak, ya. Dulu awalnya kita susah untuk menjalankan keagamaan dengan baik, setelah di sini hidup suasana musola ini menjadi musola yang hidup makmur gitu kan. Wah, anggap aja kita hijrah. Dulu kita ogah-ogahan malas menjalankan sholat jamaah, sekarang senang untuk menjalankan sholat jamaah. Itu namanya hijrah, Pak. Yaitu hijrah dari negatif ke positif. Hijrah dari kemalasan dalam beribadah menuju kepada semangat beribadah.
orang beriman, kemudian hijrah, kemudian wajah itu fisabilillah, orang yang jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah kita tidak memaknai yang sempit berupa perang, enggak. Tapi sekarang kita ini Pak, mempertahankan iman kita, yaitu hidup di akhir zaman begitu berat dan susahnya seperti ini, yang tadi saya katakan menghadapi dua musuh yang sifatnya eksternal dan internal, itu butuh yang namanya jihad fisabilillah. Kita butuh untuk melawan yang namanya kemalasan. Kita butuh melawan yang namanya rasa ngantuk di sepertiga malam, padahal kita kepengennya untuk sholat apa? Tahajud misalnya. Kita butuh untuk menjalankan sholat isya, ya, walaupun saat itu kecapean, ya, habis maghrib, ya, menjalankan aktivitas, kemudian sholat isya belum dikerjakan gitu ya. Kalau nggak dikerjakan segera kan bablas Pak, ngantuk terus lupa apa? Nggak sholat isya. Pernah nggak Pak alami kayak gini? Ya, bisa jadi pernah Pak. Saya alami juga itu, tapi alhamdulillah diingatkan oleh Allah. Karena kesibukan itu lupa itu, karena saat itu kita nggak jamaah ya, ada suatu hal yang apa penting. Allah ingatkan, ingat itu di sholat isya. Saya bayangkan kalau nggak ingat, subhanallah, dosa besar itu. Itulah kenapa dilarang kita itu ngendi-ngendi waktunya apa? Sholat, ngulur-ngulur waktunya sholat. Walaupun dalam hadis yang lain Nabi juga pernah mengatakan baik sholat isya itu di akhir waktu. Tapi kan medeni Pak, medeni itu maksudnya menakutkan, kebablasan ngerti-ngerti sholat subuh padahal belum sholat isya gitu. Kalau Rasul boleh jadi ya, Rasulullah kan kekasihnya Allah kan, dibangunkan sama Allah kan begitu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi intinya praktek ayat ini untuk kita sekarang adalah orang beriman kita ini, kemudian kita sudah berhijrah dari negatif ke positif, kemudian mempertahankan kepositifan tadi, harus jihad fisabilillah, harus semangat Pak, betul-betul melawan apa? Dua godaan apa? Musuh kita ini. Setan yang sifatnya tidak nampak itulah jin, ya, setan yang nampak itulah manusia. Apa ada Pak manusia jenis setan? Ya, asal menungso itu senengane alladzi waswisu fi sudurinas, ya, itu berarti dia termasuk golongan setan tadi Pak. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, surat An-Nas yang kita hafal itu, semuanya hafal Pak ya? Itu yang namanya setan, itu kan sifat Pak. Sosok makhluknya itu dua, yaitu minal jinnati wanas, dari golongan jin dan di golongan manusia. Jadi setan itu yang nggak nampak jin, gitu. Yang nampak itu manusia. Dua-duanya ya setan itu Pak, itu yang ganggu kita itu. Baik, gangguan mereka itu harus kita lawan, kita bertawud, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian musuh kita yang berikutnya adalah intern dalam diri kita ini, yang namanya hawa nafsu. Ya, kita harus butuh jihad fisabilillah. Ya, nah, dan ingat, alladzina amanu yang pertama tadi beriman, yang kedua adalah berhijrah tadi ya, kemudian mempertahankan kepositifannya tadi jihad fisabilillah. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu adalah orang yang mengharap rahmatnya Allah Ta'ala. Wallahu ghafurur rahim, Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi mari tadi saya katakan di awal bahwa Quran yang kita pelajari, kita kaji, kita telah dan kita bahas seperti ini, tidak hanya sekedar untuk pengetahuan, mengkonsumsi dan mengisi otak kita, tapi mari kita gunakan, kita jadikan sebagai pedoman hidup kita jalankan, kita praktekkan ya, menjadi pegangan hidup supaya kita ini betul-betul bahagia Pak ya, bahagia dunia dan akhirat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira ini yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan surat Al-Baqarah 216 ini. Intinya yang paling utama tadi penekanannya saya ketekankan adalah boleh jadi kita cinta sesuatu tapi dibalik itu adalah jelek untuk kita, gitu ya. Atau kebalikannya, boleh jadi kita benci tentang sesuatu tapi sebenarnya itu adalah baik untuk diri kita. Makanya mudahlah kita ini mencari segera yaitu hikmah dibalik peristiwa yang menimpa diri kita. Kalau sudah menemukan hikmahnya Pak, walaupun itu menyakitkan, tetap kita bahagia dan senang. Itulah hakikat daripada sabar. Apabila sudah ditimpa suatu masalah kita harus sabar, tapi akhirnya pun kita bersyukur. Nah, itu namanya suatu kenikmatan ya, ketika sudah menemukan makna syukur di balik musibah yang ada menimpa diri kita. Tapi ya prakteknya berat, tapi insya Allah dengan kita bersama-sama berjamaah seperti ini, kita saling menasihati di antara kita, semoga kita dimudahkan Pak ya di dalam hidup ini dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang harus saya sampaikan, semoga ada manfaatnya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.